Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radius Matematika, channel tempatnya tutorial belajar matematika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama meskipun dalam keadaan suasana pandemik yang seperti ini tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam proses daring ya, dalam jaringan. Jadi kalian belajar di rumah bisa pantau video di sini channel Radius Matematika. Tak lupa sholawat serta salam selamat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini tak lupa saya ingatkan, kalau memang nanti kalian menyukai konten-konten yang saya sampaikan di sini, saya berikan di sini, kalian boleh berikan jempolnya. Dan apabila materi yang saya sampaikan di sini dirasa bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman supaya yang lain juga bisa tahu, bisa memahami tentang materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa kalau kalian memang terus ingin mendukung channel Radius Matematika, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Oke, buku panduan yang saya gunakan LKS tetap sama, Viva Pakarindo. Kenapa saya pakai ini? Karena sebagian besar anak, mungkin semuanya sudah memiliki daripada LKS ini. Jadi nanti kalian bisa belajar lewat LKS ini sambil mencocokkan dengan video yang saya berikan, menyinkronkan seperti itu ya. Jadi nanti belajarnya bisa enak karena referensi yang saya pakai dan yang Anda pakai sama gitu. Jadi silakan untuk kelas 12 dibuka LKS nya halaman 3 ya, halaman 3. Untuk semester pertama di sini materi yang pertama bab 1 yaitu dimensi 3. Jadi dimensi 3 itu nanti berkaitan dengan geometris bangun-bangun ya, posisi bangun dari apa unsur titik, garis, kemudian ada pula bidang serta keterkaitannya antara ketiganya. Oke, di sini ada beberapa istilah ya, ada titik, ada garis, serta ada bidang. Sebelum saya jelaskan keterkaitannya, hubungannya di sini, terlebih dahulu kalian harus memahami definisi apa itu titik, apa itu garis, serta bidang ya. Titik, pengertian titik ya. Ini coba saya jelaskan. Yang pertama titik. Yang pertama titik dimensi 3 ada titik, kemudian yang kedua ada garis, kemudian yang ketiga ada bidang. Titik yang pertama, titik itu adalah sebuah noktah ya. Titik, hanya titik. Titik ini tidak memiliki luasan. Ilustrasinya tidak memiliki luasan, jadi hanya sebuah noktah titik seperti itu. Biasanya titik itu disimbolkan dengan bilangan, bukan bilangan tetapi simbol bulat seperti itu. Dan ini tidak memiliki luasan. Ya. Jadi di sini titik itu adalah sebuah noktah yang tidak memiliki luasan, jadi tidak memiliki luas. Meskipun bentuknya bulat, tetapi ini ilustrasikan sangat kecil, tidak memiliki luasan. Titik ini hanya digunakan untuk menentukan posisi ya nanti. Kemudian garis ini macam-macam. Perlu kalian ketahui bahwa garis itu ada beberapa konsep di sini. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah ruas garis ya, ruas garis atau segmen garis. Kemudian ada yang disebut pula dengan istilah sinar garis. Kemudian yang ketiga, inilah baru yang disebut dengan garis. Nah, ada beberapa istilah di sini, kalian harus paham. Ada beberapa istilah harus paham di sini, ruas garis atau segmen garis.
Jadi yang namanya segmen atau ruas dalam kehidupan sehari-hari kalian juga pernah menjumpai bambu, ya, bambu pring. Bambu itu kan berruas-ruas, bersekat-sekat. Nah, itu namanya ruas. Jadi yang namanya ruas, di sini saya ilustrasikan yang namanya ruas. Nah, misal di sini ada bambu, ya, ada bambu. Nah, ini namanya bambu berruas-ruas. Berruas-ruas, ini ruas pertama, ini ruas kedua, ruas ketiga, dan seterusnya. Jadi setiap ruas itu panjangnya pasti tidak bisa diperpanjang. Hanya seperti ini. Ruas pertama hanya dari titik ini, sepanjang ini sampai sini, ya. Jadi yang namanya ruas itu tidak bisa diperpanjang, mutlak seperti itu. Jadi kalau ilustrasi pada garis yang namanya ruas, ya, ruas garis, nah stop, hanya seperti ini, tidak bisa diperpanjang ke kanan ataupun ke kiri, tidak bisa, hanya terbatas seperti ini. Ini namanya ruas garis atau segmen garis. Kemudian untuk ilustrasi yang berikutnya adalah sinar garis. Sinar garis, yang namanya sinar kalian juga bisa memahami pasti. Yang namanya sinar dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah menjumpai senter, ya, baterai senter untuk penerangan itu. Nah, coba kita ilustrasikan senter. Nah, di sini senter ini sumber cahayanya. Sebagai sumber cahaya, posisi awal cahaya terletak di sini, posisi awal ada lampu. Kemudian sinarnya itu bisa diteruskan kemana-mana seperti ini. Nah, ini sinar. Artinya bisa diperpanjang, ya, bisa diperpanjang. Sumbernya dari sini, di sini tidak bisa, di belakang tidak ada cahaya. Berarti sumbernya hanya dari sini bisa ke kanan, tapi tidak bisa ke kiri. Seperti itu. Sama halnya dengan sinar garis. Yang namanya sinar garis itu contoh seperti ini. Nah, ini sinar garis. Sinar garis ini untuk yang pangkal di sini, pangkal tidak bisa diperpanjang, hanya sebatas ini. Tetapi untuk yang sebelah kanan ada simbol anak panah, artinya di sini bisa diperpanjang ke arah kanan, ya. Bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian ada pula garis yang seperti ini, ruas garis, bukan, sinar garis. Ini sinar garis bisa diperpanjang ke kiri. Nah, bisa diperpanjang ke kiri, tetapi tidak bisa diperpanjang ke kanan. Seperti ini. Tergantung arah anak panahnya. Ini namanya sinar garis. Kemudian ada yang disebut dengan garis. Nah, kalau garis sendiri, pengertian garis itu, ini ilustrasinya. Misal ini. Nah, ini namanya baru garis. Artinya garis itu bisa diperpanjang dua arah, ya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah, tergantung posisi garisnya itu sendiri. Ini bisa kita perpanjang ke kanan atau ke atas, ya. Bisa ke kanan, yang ini bisa ke kiri atau atas, bawah, boleh. Selama ada simbol ini namanya garis, seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan ruas garis, segmen garis. Kemudian ada yang disebut sinar garis, sinar hanya satu arah. Kemudian kalau garis sendiri itu dua arah, bisa diperpanjang ke dua arah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, istilah yang ketiga ada yang disebut dengan bidang. Jadi bidang itu terkait dengan permukaan. Nah, seperti ini contohnya LKS ini bisa kita ilustrasikan sebagai bidang datar, ya, bukan bidang lekung, karena yang dibahas di sini terkait jarak-jarak nanti, maka permukaan yang kita gunakan adalah bidang datar. Ini bisa kita kategorikan sebagai bidang. Papan tulis juga bisa kita ilustrasikan sebagai bidang, ya. Dalam bidang itu tidak ada sinar bidang, ruas bidang, itu enggak ada. Yang namanya bidang itu selalu bisa diperpanjang, bisa diperlebar, ya, bisa diperlebar. Jadi bidang itu bisa diperlebar, tidak harus menentukan ada istilah ruas, sinar, enggak. Tapi yang namanya bidang itu bisa diperluas, seperti itu. Jadi itu beberapa istilah yang perlu dipahami tentang titik,
noktah ya, tidak punya luasan. Kemudian garis, ada 3 konsep di sini, kalian harus pahami. Kemudian bidang, jelas di sini bidang permukaan. Jadi itu konsep awalnya. Kemudian yang menjadi materi pokok dalam permasalahan ini adalah terkait dengan kedudukan atau hubungan antara titik dengan titik yang lain, ataupun titik terhadap garis, titik terhadap bidang, ataupun garis terhadap garis, kemudian garis terhadap bidang, ataupun bidang terhadap bidang. Oke, kita simak untuk yang penjelasan pertama di sini. Silakan kalian buka halaman 3. Kedudukan titik. Nah, di sini ada beberapa, ada 3 di sini yang dijelaskan. Kedudukan titik terhadap titik, kemudian titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Kita bahas untuk yang pertama, posisi titik terhadap titik. Titik terhadap titik saya ilustrasikan di sini. Saya gunakan tutup botol minuman. Meskipun ini besar, ini kecil, jangan dihiraukan. Anggap saja ini sebuah titik, ya, sama, titik sama, 2 titik yang sama. Yang pertama adalah apa tadi? Posisi titik terhadap titik. Titik terhadap titik. Hubungan antara yang pertama titik terhadap titik. Nah, titik terhadap titik, hubungan yang pertama ada titik yang kita kategorikan seperti ini. Nah, posisi seperti ini, misal ini titik yang pertama, noktah yang pertama kita berikan simbol A misal. Kemudian titik yang kedua kita berikan warna merah, misal di sini adalah titik B, ya, titik B. Nah, posisinya bagaimana ini? Kedudukannya bagaimana? Jadi 2 titik A dan B di sini kedudukannya adalah 2 titik yang tidak seletak atau titik terletak di luar titik. Pada rekan sekalian ini coba kalian amati. Yang pertama, titik A terpisah dengan titik B, atau titik A dan B adalah 2 titik yang berbeda. Artinya posisinya berbeda, tidak seletak, yang berbeda tempat. Nah, jadi di sini artinya adalah terpisah. Titik A dan titik B terpisah, jelas kalian paham itu. Kemudian yang kedua, ada istilah berhimpit di sini ya. Ada istilah berhimpit. Jadi 2 titik berhimpit. Di sini misal ilustrasi yang kedua, yang pertama, yang kedua, 2 titik terpisah. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah ini. Titik A, titik B saya letakkan di sini juga. Nah, jadi antara titik A dan titik B tepat menempel seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Nah, seperti ini ya. Titik A dan titik B berhimpit namanya. Berhimpit artinya seletak, posisinya sama dan saling menempel seperti ini. Artinya titik A terletak di titik B, titik B pula terletak pada titik A. Artinya kedua titik ini bisa kita katakan sebagai kedua titik yang saling berhimpit ya. Semoga bisa dipahami. 2 titik terpisah, kemudian 2 titik yang saling berhimpit. 2 titik saling berhimpit. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa ilustrasi lagi di sini, yaitu titik terhadap garis. Jelas, titik terhadap garis. Yang kedua, titik terhadap garis. Nah, yang kedua, titik terhadap garis. Titik terhadap garis. Ilustrasi yang pertama kemungkinan seperti ini. Yang pertama kedudukannya adalah ini ada titik A,
ini ada garis B ya. Jangan lupa kalau memberikan simbol titik itu pakai huruf besar, titik sudut itu pakai huruf besar. Tetapi kalau garis atau segmen garis atau ruas garis ini kita kasih simbol huruf kecil ya untuk membedakan. Nah, posisinya bagaimana ini? Titik A dengan garis B atau segmen garis B di sini kedudukannya adalah titik terletak di luar garis, atau tulis saja lah biar aman, garis. Titik terletak di luar garis ya. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, titik terletak pada garis. Nah, ilustrasi yang kedua ini ada titik, ini ada garis. Nah, misal garis K, garis K di sini titik A. Nah, di sini jelas titik A terletak pada garis K. Semoga bisa dipahami. Cukup mudah ini. Cukup kalian membaca di sini pun, insya Allah kalian bisa memahami. Karena ini proses awal, konsep dasar harus bisa ini, yaitu dua titik titik terhadap titik. Konsep yang pertama, dua titik yang saling terpisah, kemudian dua titik saling berhimpit jadi satu. Kemudian yang kedua adalah titik terhadap garis. Ada dua ilustrasi, titik terletak di luar garis. Kemudian yang kedua, titik terletak pada garis. Jelas bisa dipahami. Titik terletak pada garis, ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada garis, ini ada titik. Titik terletak pada garis. Kemudian kali ini titik terletak di luar garis. Sekarang bagaimana posisinya kalau seperti ini ya. Ini titik terletak di luar garis ataukah di pada garis? Ternyata ini titik terletak di luar garis. Padahal kalau kalian lihat seolah-olah titik ini terletak pada garis, padahal di luar garis. Harus bisa membayangkan di sini ya. Nah, posisinya gini. Oke. Kita lanjutkan untuk bahasan yang ketiga, yaitu hubungan antara titik terhadap bidang. Hubungan antara titik terhadap bidang. Hubungan atau kedudukan ya, kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua pola di sini. Yang pertama, misal ilustrasinya di sini ada titik P, misal titik P. Kemudian di sini ada bidang alfa misalnya. Kalian harus memahami yang namanya bidang itu bisa diperluas ya. Tidak usah dijelaskan, pasti yang namanya bidang bisa diperluas. Kalau posisinya seperti ini, titik P terletak di luar bidang alfa ya. P di luar bidang alfa, atau P tidak terletak pada bidang alfa, itu jelas. Kemudian untuk yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, P terletak pada bidang alfa. P terletak pada bidang alfa. Ilustrasinya misal gini. Ini P terletak pada bidang alfa. Nah, ini kalau kalian amati, P ini seolah-olah tidak terletak pada bidang alfa, padahal yang namanya bidang itu bisa diperluas. Jadi bidang ini bisa diperluas, artinya titik P ini terletak pada bidang alfa pula, bisa kita perluas. Nah, seperti ini. Jadi titik P ini terletak pada bidang alfa, jelas bisa dipahami ya. Titik P terletak pada bidang alfa. Sebagai ilustrasi yang real, saya kasih contohnya. Misal ini ada titik, kemudian ini bidang. Nah, ini titik terletak pada bidang, permukaan bidang datar ya. Titik terletak pada bidang. Ini titik terletak di luar bidang.
seperti itu. Kemudian bagaimana kalau gini? Nah, gimana ini? Titik terletak pada bidang ataukah terletak di luar? Jawabannya yang betul adalah titik terletak pada bidang, karena namanya bidang bisa diperpanjang. Nah, ini ya, ini bisa diperpanjang, diperluas. Titik terletak pada bidang, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ilustrasi posisi titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang. Mungkin kita lanjutkan nanti untuk video berikutnya antara posisi garis terhadap garis, kemudian garis terhadap bidang, ya. Garis terhadap garis, kemudian ada garis terhadap bidang, kemudian ada bidang terhadap bidang. Kita nanti lanjutkan video yang berikutnya. Semoga ini bisa membantu, bisa bermanfaat. Kalau kalian ingin menonton ilustrasi yang pertama tadi, kalian bisa skip videonya. Jangan lupa kalau ini memang dirasa bermanfaat, kalian berikan like video ini. Dan kalau dirasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman. Jangan lupa subscribe di bawah. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.